Oke, sambil kita terbang hari ini, saya akan menceritakan kenapa sih para pengusaha internasional atau pengusaha lokal mengeluhkan terhadap keberadaan pekerja lokal yang secara sangat penting bagi perkembangan ekonomi Indonesia. Pertama, memang banyak sering mengatakan bahwa ada faktor pendidikan yang rendah, khususnya pendidikan yang didorong untuk mendorong skill seorang pekerja di Indonesia. Selain faktor skill juga, pendidikan yang mendorong skill seseorang, faktor satu lainnya adalah bahwa ternyata pekerja Indonesia itu tidak begitu menginginkan pengembangan non formal, khususnya skill-skill yang sangat dibutuhkan oleh industri. Walaupun memang kalau dikatakan korelasi antara tingkat pendidikan dan kebutuhan industri itu saat ini agak terdapat gap. Nah, sisi lain, keterampilan ini juga mendorong produktivitas, dan sebagaimana diketahui bahwa produktivitas pekerja Indonesia masih jauh di bawah pekerja di beberapa negara, khususnya negara-negara ASEAN. Makanya oleh karena itu pekerja di Indonesia itu masih agak diragukan, khususnya dibandingkan dengan negara-negara yang menjadi target manufaktur seperti Vietnam, Thailand maupun Filipina. Selain itu, kemampuan berbahasa internasional juga memang menjadi bagian dilematik bagi pekerja-pekerja lokal. Tetapi ada satu faktor lain yang memang ini menjadi hal yang sangat besar ketika dibicarakan tentang negara Indonesia, yaitu mental pekerja Indonesia. Ini menjadi sangat dilematik di mana pekerja-pekerja Indonesia itu mental dalam memberikan kualitas kerja itu sangat buruk. Ini yang menjadi pendorong kalau dikatakan banyaknya demo Indonesia di Indonesia ketika ada suatu hal terkait suatu perusahaan. Rata-rata pekerja itu tidak merasa memiliki perusahaan itu sendiri, sehingga perusahaan dianggap bagian lain yang bukan dirinya dan dianggap itu adalah sebagai enemy. Ini yang membuat pekerja-pekerja di Indonesia, khususnya pekerja lokal, kurang diminati oleh pengusaha-pengusaha lain. Namun kalau dibicarakan tentang kenapa pekerja Indonesia laku di luar negeri, iya ada sejumlah beberapa persentase kecil, tidak dalam persentase besar. Khususnya pekerja-pekerja yang skillful, diakui memang banyak pekerja Indonesia yang skillful di luar negeri, tapi itu kan sudah melalui proses penjaringan, proses edukasi yang sangat luas. Ini yang membuat pekerja Indonesia agak sangat dihindari ketika berbicara masalah bagaimana investor menginginkan suatu daerah menjadi tempat bekerja bagi negara Indonesia itu sendiri. Dengan demikian, kami juga merasa kondisi ini sangat perlu diperhatikan ketika ada beberapa poin penting yang harus dijaga oleh Indonesia ketika berbicara suatu negara. Nah, ini yang menjadi tugas berat generasi berikutnya, khususnya generasi GZ atau generasi Z maupun generasi Alpha yang sekarang ini mulai bertumbuh menuju dewasa. Bagi kami, para pemerhati yang sering melihat perkembangan masyarakat Indonesia, tingkat keseriusan, tingkat involvement dalam suatu perusahaan itu sangat rendah, sehingga rasa kepemilikan memiliki suatu perusahaan itu sangat-sangat kecil. Nah, dengan demikian kita tidak mungkin terlalu berharap bahwa perusahaan-perusahaan manufaktur akan merelokasi perusahaan-perusahaan yang di luar negeri yang diharapkan tidak lagi high tech bisa direlokasi di Indonesia. Dalam sejarahnya, Jepang merelokasi beberapa pabrik ke Indonesia karena dianggap sudah nggak high tech. Sekali itu menjadi masih high tech dan jumlah pekerja juga sedikit, seperti di Singapura saat ini di bandara, di mana hampir tidak diperlukan lagi beberapa tenaga kerja, maka itu belum dilaksanakan relokasi ke Indonesia karena mereka pikir SDM yang di sana cuma dibutuhkan dalam jumlah yang kecil untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan di sana. Demikian.